Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya untuk menghadapi UAS nanti. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab 10 dari buku di halaman 494 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa buka ya di bukunya. Yaitu bab 10 tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, mendefinisikan aset tetap dan menjelaskan akuntansi untuk biayanya. Yang kedua, menghitung penyusutan dengan menggunakan metode. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, unit produksi dan metode saldo menurun. Yang ketiga, mengklasifikasikan biaya aset tetap sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Yang keempat, membuat jurnal untuk pelepasan aset tetap. Maksudnya ini ketika si perusahaannya ini ingin menjual atau melepas aset tersebut. Yang kelima, mendefinisikan sewa dan meringkas aturan akuntansi yang terkait dengan sewa aset tetap. Oke. Yang keenam, menjelaskan pengendalian internal atas aset tersebut. Yang ketujuh, menghitung depresi dan membuat jurnal. Yang kedelapan, menjelaskan akuntansi untuk aset yang gak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kesembilan, menjelaskan bagaimana biaya penyusutan dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan menyiapkan neraca yang mencakup aset tetap dan aset tidak berwujud. Dan yang kesepuluh, menghitung dan mentafsirkan rasio aset tetap terhadap utang jangka panjang. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi. Materi pertama yaitu tentang sifat dari aktiva tetap. Nah, aktiva tetap atau aset tetap ini merupakan long term atau aset yang relatif permanen. Dalam artian, aktiva tetap ini memiliki jangka waktu yang cukup panjang, yaitu lebih dari setahun gitu. Yang kedua, merupakan tangible asset atau aset yang berwujud karena aset ini memiliki bentuk fisik gitu ya. Seperti contohnya ada kendaraan, bangunan, tanah gitu. Itu kan berwujud ya. Gitu. Dapat dilihat secara fisiknya. Yang ketiga, aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual gitu. Atau hanya sebagai bagian dari operasional dari perusahaan gitu. Hanya digunakan aja gitu dalam kegiatan operasional gitu. Jadi nggak dijual gitu ya. Mengklasifikasikan biaya. Gitu. Nah, apakah barang yang dibeli perusahaan ini berumur panjang? Nah, kalau misalkan bukan, berarti dia masuk ke dalam beban. Sedangkan kalau misalkan iya, nah kita klasifikasikan lagi nih, apakah si aset tersebut digunakan untuk tujuan produktif? Kalau misalkan iya, berarti dia masuk ke dalam aset tetap. Sedangkan kalau tidak, berarti dia masuk ke dalam investasi. Lanjut ke biaya dari aset tetap. Berapa ya? Yang pertama ada tanah, yaitu ada harga pembelian, ada pajak penjualan, izin dari instansi pemerintah, komisi pialang. Komisi pialang ini artinya si perusahaan ini memberikan komisi kepada pihak perantara. Gitu. Jadi si perusahaan ini menjual tanahnya ini nggak langsung ke pembeli, tapi melalui perantara. Nah, si perantaranya ini akan mendapat komisi dari perusahaan gitu. Jadi perusahaan akan membayar atau memberikan upah lah gitu ya, upah kepada pihak perantara karena sudah menjual tanahnya gitu ke si pembeli. Kemudian ada biaya judul dan biaya survei. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Yang selanjutnya ada tunggakan pajak real estate, meruntuhkan atau menghapus bangunan yang tidak digunakan, tidak diinginkan, yaitu kurang sisanya. Selanjutnya ada grading dan leveling dan pengaspalan jalan umum yang berbatasan dengan tanah. Oke, next. Lanjut ke bangunan, yaitu ada biaya arsitektur, biaya insinyur, biaya asuransi yang dikeluarkan selama konstruksi, ada bunga atas uang yang dipinjam untuk membiayai konstruksi. Misalkan si perusahaannya ini meminjam uang gitu ke bank untuk konstruksi dari bangunannya gitu ya. Nah, pasti kan ada bunganya tuh. Jadi masuk ke dalam biaya bangunan gitu ya, biaya perolehan dalam bangunan gitu. Selanjutnya ada jalan setapak ke dan di sekitar gedung. Lanjut lagi,
ada pajak penjualan, ada perbaikan, atau misalkan pembelian bangunan yang ada. Ya misalkan si perusahaan ini membeli bangunan yang udah ada gitu ya, udah jadi, tapi perlu ada perbaikan gitu, masuk ke dalam biaya perolehan bangunan gitu. Ada rekondusi, yaitu pembelian gedung yang sudah ada, terus memodifikasi untuk digunakan, dan terakhir ada izin dari instansi pemerintah. Kemudian ada perbaikan lahan, yaitu ada pohon dan semak, pagar, area parkir, pencahayaan luar ruangan, terus ada selokan beton dan drainase gitu ya. Terus ada area parkir beraspal. Oke. Terus lanjut ke mesin dan peralatan, yaitu ada pajak penjualan, kargo, instalasi, reparasi, dan rekondusi. Kemudian juga ada asuransi saat dalam perjalanan, terus ada perakitan, memodifikasi untuk digunakan, pengujian untuk digunakan, dan izin dari instansi pemerintah. Oke, lanjut ke yang nggak termasuk ke dalam biaya perolehan aset tetap. Yang pertama, ada vandalisme. Vandalisme ini biaya penghancuran atau perusakan dari aset tetap tersebut gitu. Yang kedua ada kesalahan dalam pemasangan. Yang ketiga ada pencurian yang tidak diasuransikan. Yang keempat kerusakan saat membongkar dan memasang. Dan yang kelima ada denda karena tidak mendapatkan izin yang layak dari lembaga pemerintah. Oke. Lanjut ke sifat depresiasi. Nah, depresiasi ini adalah penyusutan ya kita bilangnya, atau lebih dikenal dengan penyusutan gitu. Semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kapasitas mereka untuk menyediakan layanan. Nah, contohnya misalkan kendaraan atau kendaraan gitu, atau mesin gitu ya. Nah, semakin banyak atau semakin sering digunakan, nah berarti kan mesin dan kendaraan itu akan berkurang ya kualitas atau kapasitas dari layanannya gitu ya, karena kita sering menggunakan gitu. Nah, itu akan mengalami penyusutan gitu. Kehilangan kapasitas produktif ini diakui sebagai beban penyusutan gitu. Terus depresiasi fisik terjadi dari keausan saat digunakan dan dari pengaruh cuaca gitu ya. Oke. Terus depresiasi fungsional terjadi ketika aset tetap mampu memberikan layanan lebih lama pada tingkat yang dimaksudkan. Misalnya komputer pribadi. Oke. Next, ada faktor dari beban depresiasi. Nah, kira-kira apa aja nih ya hal yang harus diperhatikan untuk menghitung beban depresiasi? Yang pertama, yaitu ada biaya perolehan atau initial cost atau biaya awal gitu ya. Terus juga ada nilai sisa atau nilai residual value. Nah, jadi rumusnya adalah beban depresiasi itu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Nah, itu masuk ke dalam biaya depresiasi. Nah, dihitung berdasarkan masa manfaat atau useful life-nya gitu ya, taksiran masa manfaat dari aset tersebut gitu. Apakah 5 tahun, apakah ditaksir sampai 10 tahun, masa manfaatnya dan lain sebagainya gitu. Lanjut ke penggunaan metode penyusutan. Nah, berdasarkan survei dari beberapa perusahaan gitu ya. Nah, metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung penyusutan ini adalah metode garis lurus atau straight line gitu ya, yaitu 83%, dan ada 4%-nya ini dari declining balance atau saldo menurun, dan 5% dari unit of production atau unit produksi, dan lain-lainnya ada 8%. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya. Nah, diingat ya, biaya asli atau biaya perolehan adalah $24.000. Diingat, kemudian perkiraan atau taksiran masa manfaat dalam tahun ini adalah 5 tahun gitu. Kemudian perkiraan dalam jamnya adalah 10.000 jam, dan perkiraan nilai residunya adalah $2.000. Ini misalkan contohnya adalah mesin gitu. Mesin ini biaya aslinya ini adalah $24.000 dan ditaksir umur manfaatnya dalam tahunan ini adalah 5 tahun gitu. Kemudian jika ditaksirkan dalam jam adalah 10.000 jam dan nilai sisanya atau nilai residunya adalah $2.000 gitu.
Nah, kita akan menghitung dengan menggunakan 3 metode tadi ya. Metode garis lurus, terus unit produksi, sama saldo menurun. Sekarang kita coba dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Nah, rumusnya adalah biaya perolehan atau biaya awal dikurangi dengan estimasi nilai sisa dibagi dengan perkiraan umur. Gitu ya, diingat ya, untuk rumus beban penyusutan dari metode garis lurus, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dan dibagi dengan perkiraan umur atau umur manfaatnya gitu ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, di sini untuk beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus adalah $24.000 dari itu ya, dari biaya perolehan awal atau biaya awal gitu ya. $24.000 dikurangi dengan $2.000 dari nilai sisa dibagi dengan masa manfaat tadi ya, 5 tahun. Dalam tahunan tadi, 5 tahun. Sama dengan 4.400 nih untuk beban penyusutan tiap tahun. Nah, untuk metode garis lurus, beban penyusutannya ini adalah sama ya tiap tahunnya gitu. Sampai 5 tahun ini sama gitu, 4.400 gitu. Jadi nggak akan berubah nih penyusutannya gitu ya dalam tiap tahunnya sampai 5 tahun, yaitu $4.400 gitu. Nah, kemudian $4.400 ini kita masukkan atau kita hitung nih berapa persentase ya kira-kira penyusutannya gitu dalam 5 tahun tadi. Nah, di sini kan $4.400 dari hasilnya dibagi dengan harga perolehan atau biaya awal yaitu $24.000 sama dengan 18,3% untuk penyusutan dari aktiva tersebut gitu. Oke. Metode garis lurus banyak digunakan oleh perusahaan karena sederhana dan memberikan transfer biaya yang wajar ke beban periodik jika aset yang digunakan hampir sama dengan periode ke periode. Nah, ini paling banyak yang digunakan ya, karena cukup simpel, cukup sederhana penggunaan metodenya, penggunaan rumusnya gitu ya. Nah, di sini ada bentuk tabelnya gitu. Di sini ada tahun, year, yaitu ada biaya dari biaya perolehan ya, $24.000. Terus ada akumulasi beban depresiasi ya, depresiasi awal gitu. Nah, di sini ada nilai buku. Kemudian ini beban depresiasi untuk tahun pertama. Dan ini ada value, book value ini adalah nilai buku dari tiap tahunnya gitu. Jadi awalnya kita masukkan dulu nih tahunnya sampai tahun kelima, kemudian kita masukkan di kolom biaya yaitu dari biaya perolehan. Terus untuk kolom dari akumulasi depresiasi awal, nah untuk tahun pertama ini kita kosongkan dulu ya. Kemudian kita masukkan nilai buku untuk tahun pertama. Nah, karena untuk nilai buku ini rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutannya gitu ya. Nah, dimasukkan nih, yaitu beban penyusutan dari tahun pertama. Nah, beban penyusutan tahun pertama kan 4.400 tuh dari yang kita hitung. Nah, kita masukkan nih ke dalam beban penyusutannya yaitu 4.400. Nah, kita hitung nih nilai buku di akhir tahunnya dari harga perolehan yaitu $24.000 dikurangi dengan 4.400 dari beban penyusutannya ya, sama dengan 19.600. Tahun kedua juga sama nih. Nah, ini biayanya tetap sama ya, $24.000. Terus, nah ini masukkan dari penyusutan yang ini, yang tahun pertama dimasukkan ke sini. Terus book value untuk tahun awalnya berarti tinggal dikurang aja, $24.000 dikurang dengan 4.400 sama dengan 19.600. Dan masukkan juga bebannya yaitu 4.400. Nah, nilai buku akhir tahunnya adalah 15.200 dari harga perolehan dikurangi dengan maksudnya nilai buku tahun sebelumnya ya, yaitu 19.600 dikurangi dengan 4.400 gitu, sama dengan 15.200 gitu. Oke, tahun ketiga juga sama. Masukkan biayanya, terus masukkan bebannya lagi ya, diakumulasikan, ditambah lagi dengan 4.400. Terus dihitung dari
ini ya, $24.000 dikurang dengan 8.800 sama dengan 15.200 untuk book value awal tahunnya ya. Terus kemudian masukkan beban penyusutannya ya, untuk tahun ketiga itu 4.400 dan dikurang lagi dari 15.200 dikurang dengan 4.400 sama dengan 10.800 dan seterusnya. Nah, nilai sisa di akhir tahun ini yaitu 2.000, nilai buku maksudnya ya, nilai buku dari tahun terakhir, yaitu tahun kelima harus sama dengan nilai sisa yaitu 2.000 atau nilai sisa harus sama. Nah, di sini ya, sama ya, berarti sudah benar nih gitu. Kita lanjut ke metode unit produksi. Rumusnya adalah biaya dikurangi dengan estimasi nilai sisa dan dibagi dengan perkiraan masa pakai dalam satuan, jam, dan lain-lain. Gitu. Ingat ya, biaya dari perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan masa manfaatnya. Gitu. Kita langsung masukkan nih perhitungannya, yaitu $24.000 dikurangi dengan $2.000 dan dibagi dengan 10.000 jam. Ini sesuai dengan soal ya, berarti semuanya sama dengan $2.20 per jamnya. $2.20 per jam gitu. Untuk dengan menggunakan metode unit produksi. Oke. Metode unit produksi ini lebih tepat daripada metode garis lurus ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Oke, kita next. Nah, step pertama untuk metode saldo menurun, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengabaikan nilai sisa dan menentukan tarif garis lurus. Nah, sebelum kita menghitung beban penyusutan dengan metode saldo menurun, nah kita hitung dulu nih berapa persentase dari garis lurus, gitu ya. Hitungnya gimana sih? Nah, cara pertama yaitu dengan cara 4.800 dibagi dengan 24.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan 4.800. Kemudian 4.800 ini dibagi dengan harga perolehannya yaitu 24.000 sama dengan 20%. 20% ini adalah garis lurus. Untuk garis lurus ya, gitu. Karena kan step pertama yaitu menentukan tarif garis lurus dari itu tadi ya, $24.000 dibagi dengan tahunnya ya, atau masa manfaatnya 5 tahun sama dengan 4.800. 4.800 ini dibagi dengan 24.000 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, untuk saldo menurun ini harus dikalikan 2. Nah, tapi sebelum itu ada jalan pintas nih. Ada jalan pintas cukup dengan bagi 1 dengan jumlah angka tahun. Yaitu 1 dibagi 5. Berarti 1 per N atau 1 dibagi tahunnya gitu ya. Jadi kan tahun atau masa manfaatnya ini ada 5 tahun. Nah, caranya adalah 1 dibagi 5 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Itu akan sama jawabannya dengan yang sebelumnya tadi gitu. Coba 1 per 5 dikali dengan 100%. Berarti kan 20% tuh. Nah, caranya sama kan. Nah, itu adalah jalan pintasnya. Itu lebih cepatnya kayak gitu ya. Cara menghitung persentase garis lurus kayak gitu. 1 per 5 atau 1 per masa manfaatnya dikalikan dengan 100%. Nah, karena dia 5 tahun, berarti 1 per 5 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Kalau misalkan dia masa manfaatnya 10 tahun, berarti 1 per 10 dikali dengan 100%. Berarti adalah 10%. Gitu. Step kedua, menggandakan tarif garis lurus. Karena kita menggunakan metode saldo menurun, berarti kita harus melipat gandakan atau dikalikan 2 dari tarif garis lurus. Tadi kan tarif garis lurusnya 20% tuh. Nah, 20% dikalikan dengan 2 sama dengan 40%. 40% ini akan digunakan dalam perhitungan metode saldo menurun gitu. Untuk tahun pertama, biaya aset dikalikan 40%. Setelah tahun pertama, nilai buku dari aset dikalikan 40%. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya ya. Nah, sebelum itu langsung lihat tabelnya gitu ya. Nah, di sini masukkan nih. Tahun pertama yaitu nilai buku untuk awal tahun yaitu 24.000.
Karena kan kita belum memasukkan beban penyusutannya ya. Jadi masih 24.000 atau masih harga perolehan dari aset tersebut gitu. Kemudian di dalam kolomnya masukkan persentase dari tarifnya ya, yaitu 40% dapat dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, 40% ini dikalikan dengan harga perolehan, yaitu atau dikalikan dengan nilai buku. Nilai buku ya, 24.000 dikalikan dengan 40% sama dengan 9.600. Gitu. Nah, masukkan di dalam sini, dalam akumulasi depresiasi di akhir tahun, yaitu 9.600. Nah, nilai buku ini dapat dari harga perolehannya dikurangi dengan nilai buku sebelumnya dikurangi dengan 9.600, yaitu 24.000 dikurang dengan 9.600, yaitu 14.400. Oke, lanjut tahun kedua. Nah, 14.400 ini yang di nilai buku tahun pertama, masukkan ke dalam nilai buku awal tahun di tahun kedua, ya, 14.400. Kemudian dikalikan dengan 40%, sama dengan 5.760. Gitu. Nah, ini kan menurun tuh. Dari tahun pertama ke tahun kedua menurun. Lanjut. Untuk akumulasinya berarti tinggal ditambah ya. Beban penyusutan di tahun pertama ditambah dengan tahun kedua, yaitu 9.600 ditambah dengan 5.760, sama dengan 15.360 dolar. Nah, untuk nilai buku di akhir tahun berarti 15 dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya gitu. Yaitu 24.000 dikurangi dengan 15.360. Oke, sama dengan 8.640. Lanjut tahun ketiga. Nah, nilai buku di akhir tahun ini masukkan ke dalam nilai buku di awal tahun ketiga, yaitu 8.640. Dikalikan dengan 40%, masukkan ke dalam kolom annual depresiasi, yaitu 3.456. Nah, akumulasinya ini dapat dari depresiasi tahun kedua ditambah dengan depresiasi tahun ketiga, yaitu 15.360 ditambah dengan 3.456 sama dengan 18.816. Nah, nilai buku di akhir tahun ini dapat dari ini ya, yaitu 24.000 dikurangi dengan akumulasinya, yaitu 18.816 sama dengan 5.184. Tahun keempat dan tahun kelima caranya sama. Oh iya, untuk tahun kelima ini, stop dulu ya. Nah, tahun kelima ini kan nilai bukunya di sini 1.866 nih, nilai buku di akhir tahun. Sedangkan di soalnya ini adalah 2.000 ya. Masih ingat kan? Tadi 2.000 ya, 2.000 yaitu nilai sisa atau nilai residunya di soalnya. Nah, berarti kan ada kesalahan nih, gitu. Nah, caranya gimana ya supaya kita bisa menyamakan nilai buku di soal dengan nilai buku yang kita hitung nih di tabel. Nah, caranya adalah, jika kita menggunakan pendekatan ini, di tahun kelima, kita akan mengakhiri tahun dengan nilai bukunya 1.866. Ingat, nilai sisa pada akhir tahun kelima diharapkan menjadi 2.000 dolar. Berarti kita harus mengubah pendekatan kita. Caranya seperti apa? Berarti langsung aja ya. Nah, di sini kita nggak mengalihkan. Kan tadi sebelumnya kita mengalihkan ya. Mengalihkan nilai bukunya dengan 40%. Nah, tapi supaya kita menyamakan nilai buku di akhir tahunnya sama dengan di soal, caranya adalah nilai buku yang di tahun keempat, nilai buku akhir tahun di tahun keempat ini masukkan ke dalam nilai buku di awal tahun ke tahun kelima. Nah, tapi nggak usah dikali dengan 40%. Caranya tinggal dikurang, yaitu 3.110 nilai buku di akhir tahunnya itu dikurangi dengan 2.000 dari nilai sisa, sama dengan 1.110. Gitu. Akumulasi ini tinggal dihitung, yaitu 20.890 ditambah dengan 1.110 sama dengan 22.000. Nah, nilai buku akhir tahunnya 2.000 dapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi dari depresiasinya, yaitu 24.000 dikurangi dengan 22.000
sama dengan 2000. Nilai buku akhir yang diinginkan. Nah, ini akan sama nih dengan seperti soalnya ya, 2000 gitu. Jadi terkhusus ya, khusus untuk saldo menurun, metode saldo menurun untuk akhir tahun ini, di akhir tahun dia harus menggunakan nilai buku di tahun sebelumnya, di tahun sebelum tahun terakhir gitu. Dikurang dengan nilai sisa gitu. Diingat ya. Jadi untuk menghitung depresiasi di tahun terakhir khusus untuk metode saldo menurun adalah nilai buku di tahun sebelum tahun terakhir gitu, yaitu 3110 dikurangi dengan nilai sisa di soal yaitu 2000 sama dengan 1110. Nah, tinggal dihitung deh nilai bukunya ya. Gitu. Jadi untuk tahun terakhir di metode saldo menurun ini kita nggak akan menggunakan perkalian atau menghitung dengan rumusnya ya, dengan dikalikan dengan persentasenya, tapi langsung aja dikurang nilai buku dari tahun sebelum tahun terakhir dikurang dengan nilai sisa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada komparasi dari metode metode garis lurus dengan metode saldo menurun. Nah, kan kalau metode garis lurus itu akan sama ya. Penyusutannya akan sama, depresiasinya akan sama. Sedangkan kalau di metode saldo menurun dia akan menurun dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Karena kan saldonya menurun. Oke, lanjut ke merevisi depresiasi perkiraan. Contoh, sebuah mesin yang dibeli seharga $130.000 pada awalnya diperkirakan memiliki masa manfaat 30 tahun dan nilai sisanya adalah $10.000. Aset tersebut telah disusutkan selama 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Contohnya di sini penyusutan per tahunnya adalah $4.000 dapat dari harga perolehan atau harga beli awal yaitu $130.000 dikurangi dengan nilai sisa yaitu $10.000 dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 30 tahun sama dengan $4.000 per tahunnya gitu. Itu untuk masa manfaat 30 tahun gitu ya. Nah, sebelum merevisi contohnya gini, nilai bukunya sama dengan $90.000 dapat dari itu ya perhitungan misalkan gitu ya. Terus kita mau merevisi gitu. Nah, selama tahun ke-11 diperkirakan sisa umur masa manfaatnya adalah 25 tahun, bukan 20 tahun. Dan estimasi nilai sisa yang direvisi adalah $5.000. Kita merevisi masa manfaat dan merevisi nilai sisa ya. Jadi kan sebelumnya kan 20 tahun tuh masa manfaatnya. Jadi direvisi atau diperkirakan kembali ternyata mengalami masa manfaat 25 tahun. Gitu. Terus merevisi juga nilai sisanya yaitu $5.000. Oke, lanjut. Caranya adalah nilai buku dikurang nilai sisa yang direvisi dibagi revisi perkiraan sisa umur. Nah, $90.000 dikurang $5.000 dibagi 25 tahun sama dengan $3.400 per tahunnya ternyata. Jadi kan sebelumnya $4.000 ya, $4.000 per tahunnya. Nih. Oke. Nah, ini dapat dari perhitungan ya. Kita hitung dulu nilai buku sampai di tahun terakhir, tahun 20 gitu. Terus ternyata di tahun tersebut terdapat penambahan masa manfaat. Ternyata dikirakan sampai 25 tahun. Nah, berarti kan kita harus merevisi tuh. Oke. Caranya tadi seperti ini ya, nilai buku dikurang nilai sisa yang direvisi, dibagi revisi perkiraan sisa umur. Yaitu $90.000 dikurang $5.000 dibagi 25 tahun. Sama dengan $3.400. Oke. Kita akan masuk pada materi belanja modal dan pendapatan. Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset pabrik baru dikenal sebagai belanja modal. Oke. Pengeluaran untuk memperbaiki atau memelihara aset tetap yang tidak memperpanjang umur atau meningkatkan nilai dikenal sebagai pengeluaran pendapatan. Oke. Nih, misalkan di sini
Dia pengeluarannya ini yang pertama meningkatkan efisiensi operasi atau menambah kapasitas. Kalau berarti dia masuk atau dia akan meningkatkan efisiensi operasi atau menambah kapasitas dari aset, gitu. Nah, itu pengeluaran itu masuk ke dalam belanja modal. Sedangkan kalau misalkan dia enggak, dia masuk ke dalam pengeluaran pendapatan. Tuh. Nah, yang kedua, apakah si pengeluaran ini akan meningkatkan masa manfaat atau perbaikan luar biasa? Nah, kalau misalkan iya, berarti dia masuk ke dalam belanja modal. Gitu. Kalau misalkan enggak, berarti dia masuk ke dalam pengeluaran pendapatan. Oke. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, pengeluaran modal ini contohnya seperti ada biaya awal, tambahan, perbaikan luar biasa. Itu masuk ke dalam aset. Oke. Untuk pengeluaran pendapatan adalah perbaikan dan perawatan normal dan biasa, masuk ke dalam beban. Akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Misalkan si perusahaan ini ingin melepaskan atau menjual atau menukar dari aset tersebut. Oke. Ketika aset tetap kehilangan kegunaannya, aset tersebut dapat dibuang dengan salah satu cara berikut, yaitu dibuang. Berarti kan si perusahaannya nggak dapat keuntungan ya, atau nggak memiliki kerugian karena kan dibuang gitu ya. Yang kedua, terjual atau diperdagangkan atau ditukar dengan aset yang sejenis. Entry yang diperlukan akan bervariasi dengan jenis disposisi dan keadaan. Tetapi entry berikut akan selalu diperlukan, yaitu sebuah aset, akun harus menjadi dikreditkan atau menghapus aset dari buku besar. Dengan terkait akumulasi penyusutan, akun harus didebet untuk menghapus saldonya dari buku besar. Oke, berarti kan sebelumnya kan akumulasi ini dikredit, terus kita harus mendebitkan tuh. Asetnya kan misalkan si perusahaannya membeli aset kendaraan, terus dia mau menjual atau menukar atau membuang. Itu berarti kan dari akun kendaraannya itu yang tadinya di debit harus dikreditkan gitu. Terus akumulasinya yang tadinya di kredit berarti harus didebitkan atau bisa dibilang menukar posisi gitu. Karena kan kita mau menghapus aktiva tersebut gitu ya. Lanjut. Nah, membuang aset tetap. Sepotong peralatan yang diperoleh dengan biaya $25.000 adalah penyusutan penuh. Pada tanggal 14 Februari, peralatan tersebut dibuang. Oke. Berarti jurnalnya adalah akumulasi dari peralatan ya, equipment-nya. Peralatan tadi ya, sepotong peralatan yaitu $25.000. Terus tadi kan sebelumnya kalau misalkan kita memperolehnya kan akumulasi di kredit ya. Nah, karena kita mau membuang, berarti akumulasinya pindahkan ke debit. Ya, akumulasi depresiasi dari peralatan, yaitu $25.000. Terus kita mengkreditkan peralatannya ya, gitu, yaitu $25.000. Gitu, jadi kayak tinggal menukar posisi aja, gitu ya. Lanjut. Peralatan seharga $6.000 adalah penyusutan dengan tarif garis lurus tahunan sebesar 10%. Setelah jurnal penyesuaian, akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo 4.750, kemudian dibuang pada tanggal 24 Maret. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Yaitu beban depresiasi equipment-nya $150 dan akumulasi penyusutannya dari peralatan yang $150. Nah, dapat dari mana nih? Yaitu dapat dari 6.000 ya, 6.000 ini 6.000 ini dikalikan dengan 10% dulu sama dengan 600. Kemudian dikalikan dengan 3/12. 3/12 ini dapat dari mana? 3-nya ini dapat dari 1 Januari sampai dengan 24 Maret. Berarti kan udah dapat 3 bulan tuh penggunaan dari peralatannya. Gitu. Untuk bebannya ya, jadi hitungnya ini adalah beban dari depresiasinya ini kita hitungnya dapat dari penggunaan, berapa besar, berapa lama penggunaan peralatan telah kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kan kita dapat menggunakannya ini dari Januari
Februari sampai Maret. Nah, kenapa Maret dihitung? Karena dia dibuangnya tanggal 24 Maret. Bisa dibilang di akhir bulan. Nah, akhir bulan Maret. Nah, berarti Maret ini masih dihitung gitu ya. Kecuali kalau misalkan dibuangnya pada tanggal 1 Maret. Berarti kita hitungnya adalah 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Karena Maret di awal Maretnya itu dibuang. Gitu. Nah, jadi 6.000 dikalikan 10% sama dengan $600 dikalikan dengan bulan penggunaan dari peralatannya, yaitu 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret. Gitu. 3/12. 12 ini dapat dari mana? 12 ini dapat dari jumlah bulan setahun dalam setahun. Itu 12. Gitu. Lanjut. Peralatan seharga 6.000. Oke, ini masih ya. Oke. Nah. Jadi, untuk ini kita membuat 2 jurnal ya. Yaitu yang pertama, jurnal untuk membalikan beban depresiasi atau untuk mencatat beban penghasutannya pada saat peralatan dibuang. Kemudian kita akan menjurnal juga untuk menghapus peralatannya. Jadi ada 2 jurnal yang kita buat gitu. Oke. Pertama kan kita menjurnal penghasutannya saat si peralatan ini dibuang. Terus jurnal yang kedua yaitu menghapus peralatannya. Yaitu dengan mendebitkan akumulasi penyusutannya gitu ya. Terus kita menghitung juga nih kerugian dari melepaskan aset tetap tersebut, yaitu 1.100. Oke. Equipment ini dapat dari harga peralatan ya, yaitu $6.000. Terus kerugiannya ini selisih nih antara 4.900 sama $6.000 gitu, sama dengan 1.100. Oke. Kita lanjut ya ke penjualan aset. Ketika aset tetap dijual, pemilik dapat mencapai titik impas, mengalami kerugian, atau memperoleh keuntungan. Yang pertama, jika harga jualnya sama dengan nilai buku, maka tidak ada keuntungan atau tidak ada kerugian. Karena kan nilai sama ya. Nilai yang kita hitung itu ya, terus dan harga jualnya juga sama, ya berarti kita ya udah impas gitu, titik impas. Yang kedua, jika harga jualnya ini kurang dari atau lebih kecil dari nilai buku, maka kita akan mengalami kerugian sesuai dengan selisihnya, gitu ya, sesuai dengan perbedaannya. Gitu. Misalkan kita mentaksirkan kendaraan yang kita jual ini adalah $12.000, terus ternyata harga jualnya atau harga yang kita terima atau uang yang kita terima ini adalah $10.000, berarti kan fisik dengan yang kita catat adalah fisiknya ini lebih kecil gitu ya dari nilai catatan kita, yaitu $2.000 tuh selisihnya. Nah, $2.000 ini masuk ke dalam kerugian gitu. Karena nilai yang kita dapatkan atau uang yang kita dapatkan dari penjualan kendaraan lebih kecil nih dari perkiraan yang kita hitung gitu. Oke, yang ketiga, jika harga jualnya lebih besar dari nilai buku, berarti kita mengalami keuntungan. Itu tinggal ini aja ya, sebaliknya ya. Kalau misalkan nilai buku atau uang yang kita peroleh ini lebih besar dari yang kita taksirkan atau kita kirakan penjualan dari asetnya gitu. Keuntungan atau kerugian akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lain atau sebagai kerugian lainnya. Oke. Contohnya, peralatan seharga $10.000 disesuaikan dengan tarif garis lurus tahunan sebesar 10%. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober. Akumulasi penyusutan terakhir disesuaikan 13 Desember memiliki saldo $7.000. Nah, jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Nah, ini untuk mencatat penyusutan saat si kendaraan ini dijual. Dapat dari mana nih kira-kira?
Nah, dari sini ya, yaitu $10.000 dikalikan dengan 10%, persentasenya dikalikan dengan 3/4. 3/4 dapat dari mana kira-kira? Dapat dari ini kali ya, apa namanya? Kan peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober. Oke. Dari Januari sampai Oktober berarti ada berapa bulan? Ada 9 bulan ya. 9/12 gitu. Nah, 9/12 ini dikecilkan menjadi atau disederhanakan menjadi 3/4. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, jadi sama dengan 3/4 gitu. Kenapa Oktobernya nggak dihitung, Kak? Nah, Oktobernya nggak dihitung karena dia masih awal, masih tanggal awal, tanggal 12 Oktober ya. Jadi nggak termasuk tuh Oktobernya. Jadi cuma 9 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Gitu, sampai 30 September. Gitu. Kalau misalkan si peralatan ini dijual secara tunai pada tanggal 27, misalkan 27 Oktober, berarti Oktober ini akan dihitung jadi 10 bulan gitu. Karena kan dia masuk ke dalam akhir ya, tanggal-tanggal akhir bulan, tanggal akhir Oktober gitu. Oke. Tadi gitu caranya ya, 10.000 dikali dengan 10% dikali dengan bulan berjalan penggunaannya, yaitu 3/4 atau 9/12 gitu. Sama dengan $750. Oke, asumsi pertama, peralatan dijual seharga $2.250 jika tidak ada untung atau rugi. Oke, langsung aja nih kita jurnal ya, yaitu cash, karena kita kan pasti kan mendapatkan uang ya dari penjualan asetnya, penjualan peralatan, yaitu 2.250 di debit kasnya, terus pada akumulasi depresiasi di debit gitu ya, karena kan kita menjual, jadi dipindahkan nih posisinya, yang semulanya di kredit akumulasinya pindahkan ke debit gitu, 7.250. Dapat dari mana? Dapat dari ini, 7.000 ditambah dengan beban depresiasi 250. 7.000 ini dapat dari akumulasi penghasutan yang telah dihitung perusahaan gitu. Saldonya dari soal lah bilangnya 7.000 ditambah dengan beban depresiasinya gitu, 750. Masukkan ke dalam akumulasinya 7.750 dan akupennya peralatannya berarti di kredit ya, $10.000. Oke, asumsi kedua, peralatan dijual seharga 1.000 jika ada kerugian 1.250. Oke, cashnya berarti dari yang kita dapatkan ya, $1.000. Terus akumulasi depresiasinya dapat dari perhitungan tadi ya, akumulasi ditambah dengan beban akumulasinya. Terus nah, di sini ada kerugian. Kenapa rugi? Itu tadi, gitu ya. Karena kita mendapatkan uangnya lebih kecil dari yang kita perkirakan, gitu. Yaitu 1.250. Dapat dari soal gitu ya. Dan mengkreditkan deh equipment-nya atau peralatannya, gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan kita nggak ada rugi, nggak ada untung juga, nah ini nggak akan muncul tuh akun loss atau akun gain gitu ya. Nah, di sini kayak gitu. Oke, sebentar laptopnya lowbat. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi, nah ini kalau rugi, pokoknya dia akan muncul nih akun loss-nya. Akun ruginya di debit. Kenapa debit? Ya itu tadi karena kan kita rugi tuh. Ya rugi kan akan mengurangi modal ya. Gitu. Berarti kan di debit. Kalau misalkan dia untung, berarti dia di kredit karena dia menambah modal. Gitu ya. Oke, lanjut. Asumsi yang ketiga nih. Jika peralatan tersebut dijual seharga 2.800. Nah, ada keuntungan tuh berarti ya. Cashnya yaitu adalah 2.800 di debit. Terus akumulasi depresiasinya 7.000 tambah 250, terus
equipment-nya 10.000 ditambah dengan gain on disposal of fixed asset atau laba dari pelepasan atau penjualan aset gitu ya. Gitu. 5.500. Selisihnya aja, selisih dari antara debit sama kredit. Oke, lanjut. Pertukaran aset tetap serupa. TIA ya. Trade in allowance, tunjangan tukar tambah, merupakan jumlah yang diperbolehkan untuk peralatan lama terhadap harga pembelian aset baru yang serupa. Yang kedua ada BUT ya. Saldo terutang pada BUT atau BOT nih. Oke lah ya. Saldo terutang pada peralatan baru setelah tunjangan tukar tambah telah dikurangi. Terus TIA atau trade in allowance lebih besar dari book value sama dengan laba. Terus kalau misalkan TIA-nya lebih kecil dari nilai buku, berarti dia rugi. Gains atau laba tidak pernah diakui atau tidak dicatat ya, dicatat atau direkam. Terus kalau rugi harus diakui atau dicatat. Oke. Contohnya, daftar harga peralatan baru yang diperoleh $5.000, terus biaya peralatan lama yang diperdagangkan $4.000, akumulasi depresiasi pada tanggal pertukaran 3.200, berarti nilai bukunya adalah 8.000, dapat dari 4.000 dikurangi dengan 3.200. Tuh. Lanjut. Nah, di sini dia contoh case-nya, contoh kasus yang pertama itu adalah laba. TIA-nya ini atau trade in allowance-nya 1.100. Terus kas-nya adalah 5.000 dikurang dengan 1.100 sama dengan 3.900. Nah, TIA lebih besar dari nilai bukunya, yaitu 1.100 ini ya TIA-nya, dikurang dengan 800 dari nilai buku di tanggal pertukaran 800 sama dengan 3.000. Nah, ini masuk ke dalam laba. BUT ditambah dengan book sama dengan cost of new equipment. Berarti tinggal dihitung aja ya. 3.900 ditambah dengan 800 sama dengan 4.700. Ini dapat dari cash paid-nya nih. Kas yang itu ya. Ini dapatkan. Oke. Sama dengan 3.900 tambah 800 dari book value-nya atau nilai bukunya sama dengan 4.700. Biaya dari peralatan baru. Ini kan. Cashback-nya ini berarti itu ya kas yang kita keluarkan ya. 3.900. Gitu. Misalkan di sini tadi kan trade in allowance-nya 1.100. Terus daftar dari atau harga peralatan barunya ini 5.500 dikurangin dengan peralatan lama yang telah kita keluarkan atau kita lepas atau kita tukar gitu ya, itu 1.100. Nah, berarti kas yang harus kita bayarkan adalah 3.900 atau cash paid-nya ini 3.900 gitu ya. Dapat dari itu ya tadi harga peralatan baru dikurangi dengan peralatan lama yang kita tukar. Oke, kita lanjut ya. Izin tadi, keuntungan tidak diakui untuk pelaporan keuangan. Oke. Pada tanggal 19 Juni, peralatan ditukar dengan keuntungan $300. Nah, berarti akumulasi depresiasi di debit yaitu 3.200. Terus equipment-nya atau peralatannya, ini peralatan baru ya, yaitu 4.700 pada peralatan lama yaitu 4.000. Terus ada cash-nya yaitu 3.900. Oke, gitu ya. Kita masukkan dulu nih di kredit peralatan lama yaitu 4.000. Terus masukkan nih kas yang kita keluarkan untuk mendapatkan peralatan baru yaitu 3.900. Nah, peralatan baru ini masukkan ke dalam debit yaitu 4.700. Nah, akumulasinya tinggal masukkan deh 3.200. Gitu. Daftar harga peralatan baru diperoleh 10.000.
Ini misalkan peralatan barunya harganya 10.000 nih. Terus peralatan lama yang kita tukar adalah 7.000 harganya. Berarti terus juga ada akumulasi depresiasinya pada tanggal pertukaran adalah 4.600. Nilai buku dapat dari peralatan lama, harga peralatan lama dikurangi dengan akumulasinya sama dengan 2.400 untuk nilai buku. Ini 7.000 dikurangi 4.600 sama dengan nilai bukunya pada saat tanggal pertukaran yaitu 2.400. Oke, nah di sini rugi nih. Trade-in allowance-nya atau TIA-nya sama dengan 2.000. Terus kas yang kita bayarkan adalah dapat dari ini tadi ya, peralatan baru dikurangi dengan ini nih apa TIA-nya ya, 2.000 sama dengan 8.000. Oke. Berarti TIA lebih kecil dari nilai buku sama dengan rugi, yaitu 2.000 dikurangi 2.400 sama dengan 400. Rugi berarti kan? Oke. Kerugian diakui untuk pelaporan keuangan. Pada tanggal 7 September, peralatan dipertukarkan dengan kerugian $400. Jurnalnya adalah depresiasi, akumulasi depresiasinya gitu ya, akumulasi penyusutannya dari peralatan adalah 4.600, kemudian equipment-nya peralatan barunya 10.000, terus dari kerugiannya kita masukkan kerugiannya di debit ya 400. Kemudian peralatan lamanya dikreditkan 7.000 dan kas yang kita keluarkan 8.000. Gitu. Oke. Jurnal yang tadi kita buat ya. Tinggal di jurnal aja deh. Akumulasi dapat dari soal tadi ya, 4.600. Terus peralatan baru juga dapat dari soalnya 10.000. Peralatan maksudnya ruginya dulu ya, ruginya didebitkan juga 400 dari soalnya, ditukarkan dengan kerugian 400. Terus tinggal dikreditkan deh peralatan lama dengan kas yang harus kita bayar 7.000 dan 8.000. Oke. Nah, lanjut ke SDA dan penipisan atau depresi. Depresi ini merupakan proses pemindahan biaya sumber daya alam ke akun pengeluaran. Contoh, sebuah bisnis membayar $400 untuk hak penambangan atas deposit mineral yang diperkirakan mencapai 1 juta ton biji. Tingkat depresi atau tingkat penipisannya ya adalah $0,40 per tonnya, yaitu dari $400.000 dibagi dengan 1 juta ton, yaitu $0,40 per tonnya. Nah di sini selama tahun berjalan 90.000 ton ditambang. Depresi periodiknya adalah $36.000 sama dengan dapat dari $90.000 dikali dengan $0,40. 90.000 ton dikali dengan $0,40 sama dengan $36 untuk depresi periodiknya. Oke, jurnalnya yaitu yang pertama adalah beban depresi di debit sebesar 36.000 pada akumulasi depresinya yaitu 36.000. Itu ya. Jadi untuk menghitung depresinya kita hitung dulu tuh. Hitung dulu tingkat depresinya ya, yaitu dari biaya perolehan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk penambangan ya tadi $400.000 dibagi dengan perkiraan dari mineralnya gitu, deposit mineralnya yaitu 1 juta ton biji gitu. Sama dengan berarti tingkat depresinya adalah 0,40. Kemudian $0,40 ini dikalikan dengan berapa ton sumber daya alam yang kita tambang, yaitu 90.000 ton ya gitu. Kalikan deh sama dengan $36.000 untuk tingkat depresi periodiknya. Jurnalnya tadi ya, yaitu beban depresi pada akumulasi depresi $36.000. Sini ada aset tak berwujud dan amortisasinya. Amortisasi adalah biaya periodik kadaluarsa aset tidak berwujud
yang tidak memiliki atribut fisik dan tidak dimiliki untuk dijual, yaitu ada hak paten, hak cipta, dan goodwill. Oke. Contohnya di sini, membayar $100.000 untuk hak paten. Masa pakai hak paten adalah 11 tahun dan dikeluarkan 6 tahun sebelum pembelian. Oke. Berarti untuk menghitungnya adalah, kita hitung dulu nih. Berapa nih kira-kira perkiraan masa pakainya ya? Masa pakainya kan tadi 11 tahun ya. Kemudian dikurangi dengan 6 tahunnya gitu. Dikurangi dengan tahun, berapa jumlah tahun yang dikeluarkan gitu ya. Yaitu 11 dikurang 6 tahun sama dengan 5 tahun. Gitu. Terus kemudian cara hitungnya adalah $100.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan $20.000 per tahun. Gitu. Untuk amortisasinya, beban amortisasinya. Jurnalnya adalah beban amortisasi pada paten, hak paten. Oke, yaitu $20.000. Gitu. Tadi ya, kita hitung dulu nih kira-kira berapa tahun yang telah kita pakai ya, atau masa manfaat dari hak patennya. Itu kan tadi di sini kan di soalnya kan masa manfaat dari masa pakai dari hak patennya adalah 11 tahun. Ternyata selama tahun berjalan dikeluarkan nih dikeluarkan atau dilepas gitu ya, sebelum pembelian gitu, yaitu 6 tahun. Berarti tahun berjalan yang telah kita pakai atau kita gunakan ya, manfaat dari hak patennya adalah 5 tahun. Itu 11 dikurangi dengan 6 tahun sama dengan 5 tahun. Kemudian $100.000 dibagi dengan 5 tahun tadi sama dengan $20.000 per tahunnya gitu. Untuk amortisasi dari hak paten. Jurnalnya adalah beban amortisasi pada paten, yaitu $20.000. Di sini ada contoh neraca partisialnya ya. Neraca partialnya. Oke, next aja. Terus ada rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Oke. Di sini ada aset tetap bersihnya dibagi dengan long term debt-nya, berarti 13.349. Sebentar ya, kita lihat dulu nih. Oke, kita next aja berarti ya ini ya. Oke, kita next aja. Ya. Rasio dari fixed asset untuk pada kewajiban jangka panjang. Oke. Kegunaannya untuk menunjukkan margin keamanan bagi kreditur jangka panjang. Di sini misalkan aset tetap bersihnya, nilai aset tetap bersihnya adalah tahun 2000 dengan tahun 2001 dan tahun 2002 dengan tahun 2001. Yaitu fixed asetnya di tahun 2002 adalah 13.349. Terus long term debt-nya itu berarti dia kewajiban jangka panjang ya. Yaitu 11.210. Nah, ini dibandingkan nih. Dihitung rasionya maksudnya. Yaitu dibagi ya. Aset tetap dibagi dengan kewajiban jangka panjang sama dengan 1,2. Terus untuk tahun 2001 juga sama. Misalkan si aset tetapnya nilai bersihnya adalah $13.095, terus kewajibannya 9.792. Berarti rasionya adalah 1,3 untuk menunjukkan margin keamanan bagi kreditur jangka panjang. Oke. Next. Oke. Nah, mungkin ya cukup sekian ya materi kita hari ini di bab 10 yaitu tentang aset tetap dan aset tidak berwujud gitu. Dari 3 metode juga ya, saldo garis lurus, saldo menurun ganda, saldo menurun, sama unit produksi gitu untuk menghitung penyusutan dari aset tetap.
Jika ada pertanyaan, boleh ya disampaikan melalui PC atau melalui PJ juga nggak apa-apa. Gitu. Dan semangat buat UASnya nanti di hari Jumat. Untuk soalnya ada 5 PG dan esai gitu ya. Untuk esainya, untuk materinya dari bab 6 sampai bab 10. Gitu. Semoga tidak susah ya, dan semoga teman-teman semua mampu mengerjakan UAS dari pengantar akuntansi ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.